Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hana Rahmadani Juwita dengan NIM 21106111288. Hari ini akan menjelaskan mengenai peranan hukum dalam implementasi tujuan pembangunan berkelanjutan. Jadi, apa sih tujuan pembangunan berkelanjutan itu? Tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs adalah serangkaian tujuan yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB untuk mencapai kehidupan yang lebih baik dan lebih berkelanjutan bagi semua orang di planet ini. Ada 17 tujuan SDGs yang saling terkait dan saling mendukung untuk mengatasi berbagai tantangan global yang kita hadapi. Tujuan pembangunan berkelanjutan mencakup berbagai aspek kehidupan seperti pengentasan kemiskinan, kesehatan, pendidikan, kesetaraan gender, energi bersih, dan perlindungan terhadap lingkungan. Nah, 17 tujuan tersebut dikelompokkan menjadi 4 pilar SDGs, yaitu yang pertama, pilar pembangunan sosial yang meliputi tujuan tanpa kemiskinan, tujuan tanpa kelaparan, tujuan kehidupan sehat dan sejahtera, tujuan pendidikan yang berkualitas, dan tujuan kesetaraan gender. Yang kedua itu adalah pilar pembangunan ekonomi, meliputi tujuan energi bersih dan terjangkau, tujuan pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, tujuan industri, inovasi, dan infrastruktur, tujuan berkurangnya kesenjangan, dan tujuan kemitraan untuk mencapai tujuan. Yang ketiga itu adalah pilar pembangunan lingkungan yang meliputi tujuan air bersih dan sanitasi layak, tujuan kota dan pemukiman yang berkelanjutan, tujuan konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, tujuan penanganan perubahan iklim, tujuan ekosistem lautan, dan tujuan ekosistem daratan. Yang keempat itu adalah pilar pembangunan hukum dan tata kelola, yaitu meliputi tujuan perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh. Nah, meskipun terbagi dalam masing-masing pilar, namun dalam pelaksanaannya keempat pilar tersebut saling berkaitan dan saling mendukung. Nah, bagaimana sih peran hukum dalam implementasi SDGs? Jadi kalau misalkan kita kaji berdasarkan konsep negara hukum rule of law dalam penyelenggaraan negara, maka tindakan-tindakan penguasanya harus didasarkan kepada hukum, bukan didasarkan kepada kekuasaan atau kemauan penguasanya belaka. Maksudnya adalah untuk membatasi kekuasaan penguasa dan bertujuan untuk melindungi kepentingan masyarakatnya, yaitu perlindungan terhadap hak-hak asasi anggota-anggota masyarakat dari tindakan yang sewenang-wenang. Untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan, peraturan perundang-undangan memegang peranan yang sangat penting. Undang-undang memainkan peran kunci dalam memastikan keberlanjutan dan keberhasilan implementasi tujuan pembangunan berkelanjutan. Selain itu, undang-undang berkontribusi pada pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan dengan menciptakan dan memperkuat kerangka hukum yang mendukung tujuan tersebut. Undang-undang memberikan kerangka kerja yang jelas dan tidak ambigu untuk mengatur aktivitas manusia dalam kerangka pembangunan berkelanjutan. Ini termasuk mengesahkan undang-undang dan peraturan yang mendukung perlindungan lingkungan, pengentasan kemiskinan, dan realisasi hak asasi manusia. Misalnya, undang-undang yang melarang pembakaran hutan secara ilegal atau undang-undang yang melindungi hak-hak pekerja memberikan dasar hukum yang diperlukan untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Selain itu, undang-undang juga membantu menciptakan kondisi yang memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan berkelanjutan. Partisipasi masyarakat merupakan faktor kunci dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan karena melibatkan semua pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan yang berdampak pada keberlanjutan. Undang-undang dapat memfasilitasi partisipasi dengan mengakui dan melindungi hak orang atas informasi, ucapan, dan sebuah organisasi. Dengan demikian, undang-undang memberikan dasar hukum untuk partisipasi yang inklusif dan berkelanjutan dalam proses pembangunan. Selain itu juga, hukum memainkan peran penting dalam memastikan akuntabilitas dan penegakan hukum untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Tanpa sistem hukum yang berfungsi, pelanggaran terhadap prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dapat terjadi tanpa konsekuensi yang memadai. Undang-undang memberikan kerangka hukum untuk menegakkan aturan dan menjatuhkan sanksi bagi mereka yang melanggarnya. Ini termasuk mengejar pencemar, memerangi korupsi, dan melindungi hak asasi manusia. Dengan bantuan sistem hukum yang kuat dan efektif, negara dapat menciptakan lingkungan yang mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Selain itu, undang-undang berperan sebagai promotor inovasi dan transfer teknologi yang berkelanjutan. Melalui insentif peraturan dan hukum, negara dapat mendorong sektor swasta dan publik untuk mengembangkan teknologi dan praktik yang ramah lingkungan dan mendukung keberlanjutan. Undang-undang paten yang ketat dan pelindungan kekayaan intelektual lainnya dapat memberikan insentif untuk penemuan dan pengembangan teknis lebih lanjut. Selain itu, undang-undang juga dapat memfasilitasi transfer teknologi dari negara industri ke negara berkembang dan dengan demikian berkontribusi pada pencapaian tujuan global untuk pembangunan berkelanjutan. Singkatnya, legislasi memainkan peran yang sangat penting dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs. Dengan menciptakan kerangka hukum yang mendukung dan melindungi hak-hak masyarakat, menegakkan hukum dan mendorong inovasi, maka hukum dapat menjadi alat yang ampuh untuk mencapai pembangunan berkelanjutan. Namun, penting untuk diingat bahwa implementasi SDGs membutuhkan kerjasama yang luas antara pemerintah, sektor swasta, masyarakat sipil, dan lembaga internasional.
Nah, kesimpulan yang dapat diambil adalah dari penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut. Indonesia sebagai negara hukum yang bertujuan untuk menyejahterakan rakyatnya, sehingga segala hukum yang dibuat adalah untuk bertujuan untuk menyejahterakan rakyatnya. Salah satu cara untuk mencapai kesejahteraan tersebut adalah pembangunan dan dalam hal ini hukum berperan dalam menjadi adanya pembangunan yang menyejahterakan rakyatnya. Pembangunan nasional saat ini dijamin oleh hukum dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Cara hukum dalam mencapai pembangunan nasional yang menyejahterakan rakyatnya adalah dengan melakukan konsepsi pembangunan nasional yang berkelanjutan. Konsepsi pembangunan berkelanjutan ini hanya bias dijamin oleh hukum dan hukum ini yang menjaminnya pun harus tetap melakukan pembangunan untuk dapat bersama-sama pembangunan nasional menyejahterakan rakyatnya. Pembangunan hukum yang dilakukan harus bersifat menyeluruh dan diartikan secara luas. Pembangunan hukum mampu mewujudkan pembangunan ekonomi, sosial, dan ekologi dengan baik sehingga pembangunan ketiga sektor tersebut rasanya tidak mungkin jika tidak didukung dengan pembangunan hukum yang holistik yang mencakup seluruh kerangka hukum. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.